Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita akan tundukkan diri mendengarkan ayat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan sepenuh hati berserah di dalam masa kesulitan dan kesukaran. Banyak orang yang mengalami kekalutan dan kekacauan, namun kami tetap beriman kepadamu bahwa Engkau adalah Allah dan Tuhan kami. Engkau juga juru selamat kami yang mampu memimpin, membawa kehidupan kami dalam hidup yang penuh dengan berkat Allah. Kami siap mendengar firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, doa kami kiranya kasih sukacita dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang pada yang kedua. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Allah dengan tema hidup bersama Tuhan. Satu kehidupan yang memberikan inspirasi dalam hidup kita. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka masalah boleh jadi, tapi Tuhan pastikan kita menjadi pemenang. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka satu hal yang harus kita pegang: kelaparan boleh terjadi, keterbatasan boleh terjadi, kekacauan boleh terjadi, namun Tuhan memimpin kita dan kesempatan membawa kita kepada kehidupan yang penuh dengan mujizat Tuhan. Oleh sebab itu saya ulangi, hidup berjalan bersama Tuhan. Memang mudah sekali bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan hidup dalam keadaan yang terjepit, apalagi dalam keadaan tidak berdaya seperti saat ini, selalu saja mempertanyakan kasih Tuhan dan mempertanyakan perlindungan Tuhan. Dalam keadaan seperti ini, di mana ada pandemi COVID-19, memang tampaknya Tuhan itu begitu jauh, tidak terlihat secara kasat mata, sehingga kita langsung berpikir bahwa Ia tidak hadir dan Ia tidak merasa berjalan, dan kita merasa berjalan sendiri. Kita melakukan janji penyertaan Tuhan, melakukan janji penyertaan berkat Tuhan, perlindungan Tuhan. Namun saudaraku, ketika semua peristiwa yang sulit sukar ini berlalu, dan Tuhan meningkatkan kehadirannya, barulah kita sadar bahwa sesungguhnya hanya karena Tuhan sajalah kita sanggup melewati setiap badai kehidupan ini. Sebab itu, marilah kita berjalan dengan kepastian iman untuk menjalani tahun 2020 yang sekarang jelas dipenuhi dengan kesulitan dan kesukaran. Kesulitan demi kesulitan terjadi, terlebih adanya pandemi coronavirus yang lebih dikenal dengan COVID-19, dengan terus berharap dan bergantung pada pertolongan serta kasih Tuhan. Pagi hari ini saya ingin membacakan dalam kitab Yesaya pasal 46 ayat yang ke-4 yang berkata demikian: sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat yang ke-4. Dari ayat ini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan. Ada beberapa poin
Poin yang pertama adalah hidup itu adalah sebuah perjalanan. Bila kita mengingat perjalanan bangsa Israel, setelah Musa meninggal, Tuhan memerintahkan Yosua, anak buah Musa, memimpin umat Israel untuk memasuki dan merebut tanah Kanaan. Tentu saja bagi Yosua menggantikan seorang pemimpin besar dan sangat berpengaruh menjadi sangatlah tidak mudah. Selain itu, umat Israel bukanlah sebuah komunitas yang mudah untuk diatur atau dipimpin. Musa sendiri merasa tidak sanggup secara sepenuhnya memimpin dan mengarahkan perjalanan orang Israel menuju tanah Kanaan. Itu tidak dengan lancar. Sangat banyak masalah yang ditimbulkan oleh orang Israel di dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan di dalam kepemimpinan Musa. Dan Musa sendiri pada akhirnya tidak diizinkan Tuhan memasuki tanah Kanaan. Tertulis dalam kitab Ulangan pasal 34 ayat 4. Karena ketidaktaatan orang Israel kepada Allah. Padahal setiap hari dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di tengah gurun Tuhan selalu akan memberi makanan dan minuman. Bahkan perhatikan perjalanan yang diwarnai keajaiban dan keajaiban. Perjalanan kehidupan yang senantiasa dipenuhi dengan mujizat dan mujizat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selain itu, Tuhan juga memberikan tiang awan di siang hari untuk menuntun perjalanan mereka dan memberikan tiang api pada malam hari. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan yang teduh supaya tidak kepanasan. Dan pada waktu malam dan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan dalam keadaan yang terang. Perjalanan itu memang siang dan malam sesuai dengan Keluaran 13 ayat 21. Dengan demikian perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian sebenarnya tidak akan tersesat, walaupun akhirnya mereka dalam ketidaktaatan hanya menempuh padang gurun, harus menempuh perjalanan di padang gurun selama 40 tahun. Padahal atau sebenarnya mereka dapat menempuhnya dalam waktu yang relatif singkat. Namun ketidaktaatan dapat berdampak pada penundaan, bahkan pembatalan berkat yang sudah Tuhan sediakan ataupun persiapkan bagi bangsa Israel. Jika hidup itu adalah sebuah perjalanan, kita sangat memerlukan persiapan demi persiapan. Kalimat Tuhan kepada Yosua jelas mengatakan, bersiaplah sekarang, berjalan ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara harus memahami bahwa kita ini hidup dalam perjalanan dan bersiaplah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, dari bersiap sekarang dalam perjalanan bersama Tuhan. Yang pertama, ketahuilah terlebih dahulu kemana tujuannya. Brian Tracy menuliskan, tidak penting Anda datang dari mana, berasal dari mana, tapi yang penting itu adalah Anda mau pergi kemana. Saudara-saudara, tujuan hidup kita secara umum adalah untuk memuliakan Allah melalui dan dalam segala detail aspek hidup kita, melalui perkataankah, melalui perbuatankah, mulai ide-ide kah, atau buah pemikiran kita.
yang berikutnya, namun Tuhan sebenarnya menjanjikan tanah Kanaan 2020 kepada setiap orang Kristen. Tidak pernah Allah menjanjikan sesuatu yang buruk bagi siapapun dan kapanpun. Ingat Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan tidak merancangkan masa depan yang suram atau lesu, tetapi Dia merancangkan masa depan yang penuh pengharapan. Yaitu 29 ayat 11. Bapak Ibu saudara-saudara, untuk saat-saat ini, setelah berjalan beberapa saat di mana pemerintah melakukan adanya PSBB, pembatasan sosial berbasis saring. Kalau memang saudara kebersihan bisa mencegah corona virus, mungkin di Italia tidak ada 135.000 orang mati, karena di Italia termasuk negara yang terbersih di Eropa. Kalau memang panas bisa membunuh coronavirus, mungkin dikira tidak akan ada 67.000 orang yang mati karena COVID-19. Karena di Iran itu adalah suatu negara gurun yang sangat panas. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi pemahaman besok pada musim panas coronavirus akan berhenti jangan dijadikan pedoman. Kalau memang kehati-hatian bisa mencegah corona, mungkin Pangeran Charles dan beberapa keluarga kerajaan Inggris tidak akan terpapar COVID-19 karena hidupnya itu selalu terjaga, hati-hati, dan selalu dalam pengawasan. Dan kalau memang orang yang cuek, sembrono, pola hidupnya pasti kena coronavirus. Mungkin para pengamen jalanan, kuli-kuli panggul di pasar, para pedagang tradisional, para ojol, para pekerja harian sudah pada tersungkur semua mati dikarenakan terjangkit coronavirus. Kenapa demikian? Mungkin jawabannya karena hidup ini tidak harus selalu sejalan dengan teori, teknologi, dan akal manusia. Memang sudah banyak tenaga medis yang terpapar virus COVID-19. Apakah mereka menggunakan APD dengan benar? Atau apakah mereka tidak hati-hati dalam menjalankan profesinya? Belum tentu juga demikian. Terus, apakah orang yang kelihatan sudah sedemikian dekat dengan Tuhan dijamin pasti tidak akan terkena corona? Bapak Ibu saudaraku yang kasih, tidak juga demikian. Karena sudah ada beberapa hamba Tuhan dan jemaatnya yang terjangkit virus ini, bahkan tidak lama kemudian meninggal. Ingat, pendeta senior GBI Bapak Ishak Cakra dari GBI Sukawarna Bandung beserta dengan beberapa rekan pelayanan, bahkan sebagian jemaat gereja Bethel Indonesia Sukawarna Bandung sudah jelas terpapar COVID-19, dan pendeta beserta dengan majelisnya meninggal. Pendeta Ishak Latu, dosen teologi Satya Wacana Salatiga, juga terpapar COVID-19 dikarenakan baru saja pulang dari Amerika. Lebih ironis lagi, saudaraku,
sekolah tinggi teologi Al-Batal, jangan pertandingan Jakarta Barat. Maaf, harus tengah malam dievakuasi sehubungan jelas penghuninya ada beberapa belas terpapar COVID-19, sehingga sekolah STT, Sekolah Tinggi Teologi Al-Batal di Jalan Petamburan Jakarta Barat harus dikarantina. Maaf Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir hanya di Kristenan saja, di agama lain juga sangat banyak. Kita sudah mendengar di Jakarta Barat suatu masjid itu penjeruk seluruhnya dikarantina. Sehubungan dengan ditemukan beberapa orang yang positif corona di Goa, Sulawesi, di Magetan, para santri terpapar corona. Di Semarang, sehubungan dengan menangani pasien yang mau operasi namun ditolak di Jakarta, dan keluarganya tidak jujur bila pasien tersebut sudah terpapar coronavirus, maka 46 tenaga medis kita dikarantina. Kita juga baru saja mendengar ada pasien yang pingsan dibawa ke rumah sakit di Cirebon. Keluarga pembawa sudah berulang kali ditanya, apakah juga terpapar corona? Mereka menjawab tidak. Bahkan beberapa kali ditanya oleh tenaga medis, mereka tetap menjawab tidak. Walaupun tenaga medisnya cukup curiga, keluarganya menjawab dengan nada marah dan dengan tegas menjawab tidak. Namun akhirnya mengakui bahwa pasien itu terpapar corona dan mati, sehingga 21 tenaga medis harus berhenti bertugas sementara untuk menjalani karantina. Ada juga seorang pemudik yang sudah selesai menjalani pemeriksaan COVID-19 dan dinyatakan sehat. Namun setelah sampai di kota di mana ia pulang kampung, setelah seminggu kemudian didapati dia meninggal dunia dan dinyatakan positif corona. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, diperhadapkan pada situasi seperti ini, nampaknya Tuhan seakan-akan hendak berbicara kepada kita. Berhenti kesombongan. Berhenti manusia congkakmu. Singkirkan segala kesombongan, singkirkan segala keangkuhan, singkirkan segala kebanggaan, singkirkan segala hati yang congkak. Kita manusia, bahwa kita tanpa Tuhan memang hanyalah tumpukan daging yang masih diizinkan bernafas. Oleh karena itu, jika Tuhan berkehendak, logika, teknologimu, bahkan semua yang ada kamu miliki di dunia ini tak akan mampu melawannya. Siapa yang sakit? Bumi ini atau manusianya? Dan tiba-tiba kita melihat Disneyland kehabisan medisnya atau daya tariknya. Paris kehilangan romantisismenya. New York, kota hingar-bingar, akhirnya sepi. Tembok Cina tak lagi menjadi benteng yang kokoh. Mekah, kota berdesak-desakan, menjadi kosong. Daerah khusus ibu kota Jakarta, kota penuh harapan akan masa depan, menjadi kota yang kelam, penuh dengan kekacauan, kekalutan, dan juga banyak yang kebingungan. Tradisi kita yang sering kali berpelukan, bersalam-salaman, bahkan ada sebagian yang cipika-cipiki sebagai tanda persahabatan dan persaudaraan, tiba-tiba menjadi tradisi yang harus dihindari karena dicurigai sebagai sarana penularan coronavirus yang mematikan.
perilaku mudik dan pulang kampung sebagai momentum kebahagiaan berubah seketika. Bahkan dibuat aturan larangan, jangan mudik ataupun pulang kampung, karena hal ini bukan lagi momen kebahagiaan. Kebahagiaan bisa berubah menjadi momen penularan virus corona yang sangat mengerikan dan mematikan. Hal ini sangat menyedihkan dan memang membahayakan. Tidak mengunjungi orang tua ataupun teman menjadi tindakan tercinta, namun sekarang belum tentu memiliki pengertian yang sedemikian. Tiba-tiba kamu menyadari bahwa kekuatan kecantikan, uang atau kekayaan tidak berharga lagi ketika kamu tidak bisa mendapatkan ventilator yang kamu butuhkan. Banyaknya uang tidak dapat menjamin kamu mendapatkan kesembuhan ataupun kesehatan. Bumi tetap melanjutkan hidupnya, langit masih tetap biru, sedangkan kita manusia yang ada di dalamnya seperti gunung dan sangkar yang selalu dibatasi dan diawasi. Saya pikir Tuhan mau mengirimkan pesan buat kita bahwa hidup ini adalah perjalanan. Kalau engkau mampu, engkau kaya, engkau pintar, engkau berkuasa, janganlah kamu sombong. Kalian tidak diperlukan lagi. Udara, tanah, air, langit tanpa kalian akan baik-baik saja. Ketika kalian keluar dari sangkar, ingatlah bahwa kalian adalah tamu, bukan tuan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hidup ini adalah perjalanan, dan marilah kita berjalan bersama Tuhan. Tanda orang yang bersama Tuhan itu pasti tidak sombong, pasti rendah hati, pasti menyadari keterbatasannya, dan pasti tahu bahwa hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, janji perlindungan Tuhan ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ketika kita membaca Yosua yang tadi saya ceritakan, ayat 1 pasal 1 ayat 5 mengatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini kata firman Tuhan. Kalimat dalam ayat di atas, bila kita membacanya dengan teliti, mirip dengan ayat Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Penekanan ayat berbicara mengenai mencukupkan diri dalam hal uang, memberikan batasan yang jelas pada diri sendiri mengenai perasaan cukup, tidak membiarkan hati kita menjelajah kepada keinginan demi keinginan yang berlebihan. Apalagi 1 Timotius pasal 6 ayat 10 memberi pengharapan kepada semua orang Kristen, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam berbagai pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Bukan berarti orang Kristen tidak memerlukan uang yang banyak atau tidak boleh kaya. Setiap orang harus berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.
Dan setiap orang menerima setimpal dengan skema usahanya. Asal jangan sampai orang Kristen membuat uang menjadi segala-galanya, menjadi tuan kata orang dunia, sehingga uang menjadi berhala yang menjauhkan dan menjatuhkan manusia jauh dari Tuhan. Makanya ada yang orang mengatakan di tengah-tengah pandemi coronavirus 19, tanya para orang yang juga termasuk ODP. Apa artinya ODP? Orang di persembahan, saudara. Walaupun umum mengatakan orang dalam pemantauan. Jadi Tuhan jelas setiap langkah dan setiap tempat yang akan dijalani akan selalu dalam penyertaan Tuhan dan akan selalu memberi hasil yang terbaik. Dalam segala keadaan Allah berjanji melindungi dan memelihara hidup orang Kristen, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Jadi belajarlah bersalah bersama Dia. Bapak Ibu Saudara kasih, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka janji Tuhan otomatis digenapi. Namun sekarang banyak orang Kristen di saat-saat sulit seperti ini melupakan perintah, namun selalu diingat akan janji Tuhan. Itu baik, tapi itu ada yang lebih baik. Perhatikan, lakukan perintah Tuhan, dan janji Tuhan pasti genapi. Mari kita masuk yang ketiga, janji peneguhan Tuhan. Dalam 1 Yosua pasal 1 tadi mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9 itu menunjukkan kalimat ini diulang 3 kali secara progresif. Dimulai dari ayat 6, kemudian pada ayat yang ke-7, lalu pada akhirnya ayat yang ke-9. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Maksudnya adalah biarlah iman kita menjadi kokoh. Yang kedua, maksudnya hal ini tidak boleh dilupakan. Maksudnya adalah hal ini harus menjadi pegangan. Bagi Yosua memang sangat tidak mudah untuk memimpin umat Israel yang telah dikenali dengan baik selama ia menjadi asisten Musa. Jadi dia tahu betul tantangan dan kesulitan, sehingga faktor keteguhan hati menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan dan kesulitan yang besar itu. Tidak seorang pun akan berhasil mencapai tujuan hidupnya dengan berhasil jika dengan keraguan-raguan. Allah sendiri tidak senang terhadap orang yang ragu-ragu, yang bimbang. Bahkan dalam Yakub jelas mengatakan, jangan harap orang yang bimbang seperti ombak lautan akan mendapatkan sesuatu yang baik dari Allah. Saudara kasih, Allah menggenapi, bahkan Allah menegaskannya sebagai sebuah perintah agar kita meneguhkan hati menjalani kehidupan di masa pandemi ini. Hati yang tidak teguh, hati yang tawar, hati yang kecut adalah tandanya dia tidak percaya dan beriman kepada Allah. Tanda tidak percaya pada Allah itu akan menghancurkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, percayalah. Menguatkan hati tidak didasari oleh sekedar penguatan pada pikiran dan perasaan kita semata. Allah juga menegaskan bahwa perjalanan hidup orang Kristen harus berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah dalam firman-Nya.
jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bekal perjalanan hidup adalah firman Tuhan. Makanan utama setiap hari sehingga jauh hari adalah firman Tuhan. Sehingga jangan sampai lupa merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan harus merenungkannya siang dan malam. Saudara ini Tuhan, baca dengan renungkan dia siang malam, supaya kamu hafal, kamu mengerti dan menata dalam kehidupan. Jadi jelas janji keberhasilan hidup bagi semua orang Kristen adalah janji Allah sendiri, dengan janji perlindungan dan janji peneguhan dari Allah. Jika engkau baca, dengar, renungkan, lakukan setiap hari dengan iman. Saya ingin menyampaikan ilustrasi tentang berjalan bersama Tuhan. Dengan Inggrisnya berkata footprint. Yang saya ambil dari seorang yang bernama Margaret Fishback Power, yang menuliskan sebuah puisi yang mengatakan, semalam aku bermimpi sedang berjalan menyusuri pantai bersama Tuhan. Di cakrawala terbentang adegan kehidupanku. Dan pada setiap adegan aku melihat dua pasang jejak kaki di pasir pantai. Sepanjang jejak kakiku dan yang sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Bagian terakhir dari kehidupanku terhampar di hadapanku. Aku menoleh ke belakang melihat jejak kaki di pasir. Aku memperhatikan bahwa berkali-kali sepanjang jalan hidupku, terutama pada saat-saat paling gawat dan mencekam, kuda pati hanya terdapat sepasang kaki saja. Hal itu membuat aku benar-benar sangat kecewa. Maka aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Engkau mengatakan bila aku memutuskan untuk mengikuti Engkau akan berjalan bersama aku sepanjang jalan hidupku. Namun aku memperhatikan bahwa pada saat-saat aku gawat, aku merasa hidup dan beban berat melimpah hidupku. Kenapa hanya ada sepasang jejak kaki saja? Dan aku tidak mengerti mengapa pada waktu aku membutuhkan Engkau, justru aku merasa Engkau meninggalkan aku. Tiba-tiba Tuhan menjawab, anakku, Engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi Engkau, dan aku tidak akan meninggalkan Engkau. Pada waktu dalam bahaya dan dalam penderitaan, Engkau tentu hanya melihat sepasang jejak kaki. Karena pada saat itulah aku sedang menghidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, puisi ini adalah berdasarkan pengalaman dari seorang yang bernama Margaret Power. Dia sangat kebingungan ketika menghadapi banyak masalah. Namun ketahuilah, Tuhan adalah Allah yang berjanji dan firman-Nya ialah ya dan amin. Mungkin pikiran perasaan kita tidak sampai di sana, namun Tuhan juga berjanji, dan janjinya itu ya dan amin. Janjinya itu ya dan pasti genapi. Karena firman Allah itu kekal. Firman Allah itu
seperti pengharapan di dalam Tuhan itu seperti salib. Salib itu adalah jangkar yang diturunkan dan yang akan membantu kapal untuk menghadapi setiap badai. Oleh sebab itu yang nampak hanya sepasang kaki, bukan dua pasang kaki. Dan Tuhan dengan tegas menegaskan kepada maka itu bukanlah kaki, tetapi itu adalah kaki. Oleh sebab itu, bila engkau diizinkan Tuhan melewati masa sulit ini, semua karena anugerah. Oleh sebab itulah, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan berjanji sampai masa tuamu, Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Juru Selamatmu. Sampai putih rambutmu, Dia adalah Allah dan Juru Selamatmu yang siap menggendongmu dan siap melakukan apa yang harus dilakukan dan siap menopang menanggung kita terus. Dia siap menghibur kita dan menyelamatkan kita dari segala pandemi. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami setelah mendengar firman-Mu, kami rindu jamaah tangan Tuhan. Kami rindu kenyataan firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami bukan hanya percaya dalam pikiran, bukan hanya menerima dalam hati, tapi berusaha untuk melakukannya, sehingga kami mengalami mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya hari-hari ini Engkau sedang mengadakan pemisahan, tapi setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh ataupun yang tidak sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau atau yang hanya memanfaatkan Engkau,